Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kemudian nanti kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, sejenak mari kita mencoba bersama-sama untuk merenungkan tentang kehidupan setelah kematian. Salah satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita adalah siksa kubur. Meskipun terdengar menakutkan, memahami tentang siksa kubur justru akan semakin memotivasi kita untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apa itu siksa kubur? Siksa kubur adalah azab yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang berbuat dosa di dunia setelah mereka meninggal dunia dan sebelum hari kiamat. Siksa ini terjadi di dalam kubur sebagai tempat peristirahatan pertama setelah kematian. Dalil tentang siksa kubur banyak sekali. Dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang siksa kubur. Di antaranya adalah Al-Quran surat Az-Zumar ayat 45-46 yang menjelaskan tentang siksa yang akan diterima oleh orang-orang kafir. Kemudian di hadis, banyak hadis yang mengisahkan tentang siksa kubur, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang sahabat yang melihat siksa kubur. Bentuk-bentuk siksa kubur. Siksa kubur memiliki berbagai bentuk, diantaranya adalah ditekan oleh kuburnya. Maksudnya adalah kubur akan merasa sempit, ya. Kubur akan terasa sempit dan sesak bagi orang-orang yang berdosa. Kemudian diberi api neraka. Api neraka akan menyala di dalam kubur dan menyiksa penghuninya. Berikutnya adalah didatangi oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Kedua malaikat ini akan menanyai tentang keimanan dan amal perbuatan si mayat. Ada juga diberi ular atau binatang melata lainnya. Binatang-binatang ini akan menggigit dan menyiksa si mayat. Sahabat yang dirahmati Allah, tujuan dari video ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa beramal soleh dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sahabat yang dirahmati Allah, apa sih penyebab siksa kubur? Penyebab siksa kubur merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia semasa hidupnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami siksa kubur antara lain, yang pertama adalah karena kufur. Kufur yaitu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian syirik. Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lain. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar melakukan perbuatan dosa yang sangat besar seperti membunuh, berzina, dan mencuri. Kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kemudian adanya dendam dan kebencian.
Memendam dendam dan kebencian terhadap sesama manusia ini akan menyebabkan terjadinya siksa kubur. Yang berikutnya adalah riya dan sombong, yaitu melakukan amal soleh hanya untuk dilihat orang lain atau untuk dipuji oleh orang lain. Cara menghindari siksa kubur. Untuk terhindar dari siksa kubur, kita perlu melakukan beberapa hal, diantaranya adalah yaitu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjauhi dosa besar dan dosa-dosa kecil, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala bentuk perbuatan dosa. Berikutnya adalah dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, seperti melakukan amalan soleh secara terus-menerus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting di sini adalah adanya sikap bertaubat, taubat nasuha, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah diperbuatnya, dan memperbanyak istighfar, yaitu dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Mengingat mati adalah hal yang baik, ya. Selalu mengingat bahwa kematian adalah pasti dan akan datang kepada setiap manusia. Dampak dari siksa kubur bagi kehidupan. Siksa kubur tidak hanya memberikan dampak bagi kehidupan setelah kematian, tetapi juga memiliki dampak bagi kehidupan di dunia. Beberapa dampak siksa kubur antara lain yaitu, pertama, menjadi peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Siksa kubur menjadi pengingat bagi kita agar selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Menambah keimanan dengan memahami tentang siksa kubur, kita akan semakin yakin akan adanya kehidupan setelah kematian dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dapat menjadikan motivasi untuk selalu beramal soleh. Siksa kubur menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus-menerus beramal soleh dan memperbaiki diri. Siksa kubur adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri sejak sekarang dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang selamat dari siksa kubur dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Sahabat yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwa beberapa kisah ini mungkin bersifat simbolik dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang kuat tentang konsekuensi dari perbuatan buruk di dunia. Kisah-kisah siksa kubur yaitu kisah orang yang ditekan kuburnya. Salah satu kisah yang paling umum adalah tentang seorang yang kuburnya tiba-tiba menyempit hingga tulang belulangnya atau tulang-tulangnya hancur. Ini menggambarkan bagaimana orang yang berdosa merasa terhimpit dan tersiksa di dalam kuburnya. Kemudian ada kisah orang yang diberi api neraka. Ada pula kisah tentang orang yang kuburnya dipenuhi oleh api neraka yang membakar tubuhnya. Ini menggambarkan siksaan yang paling pedih bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kisah pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah ini sangat terkenal.
malaikat mungkar dan nakir akan datang untuk menanyai setiap manusia tentang keimanan dan amalnya. Bagi yang tidak bisa menjawab dengan benar, mereka akan mendapatkan siksa. Kemudian kisah ular yang membelit tubuh. Beberapa kisah menggambarkan siksa kubur berupa ular-ular besar yang membelit tubuh orang yang berdosa, membuatnya merasa kesakitan. Ada lagi kisah orang yang diberi makanan dari nanah. Ya. Ada juga kisah tentang orang yang diberi makanan berupa nanah dan darah busuk. Ini menggambarkan betapa menjijikkan dan tidak menyenangkannya siksa kubur. Tujuan kisah-kisah ini, yaitu tujuan dari kisah-kisah siksa kubur ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu pertama, menegaskan keberadaan siksa kubur. Kisah-kisah ini bertujuan untuk meyakinkan kita bahwa siksa kubur benar-benar ada dan akan dialami oleh orang-orang yang berdosa. Kemudian juga menjadi peringatan. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai peringatan agar kita selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Berikutnya yaitu meningkatkan ketakwaan. Dengan memahami betapa dahsyatnya siksa kubur, diharapkan kita akan semakin takut kepada Allah dan semakin rajin beribadah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah siksa kubur, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting, yaitu hidup di dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Tujuan hidup kita sebenarnya adalah untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya beriman dan beramal soleh. Iman yang kuat dan amal soleh yang banyak akan menjadikan bekal kita di akhirat. Kemudian selalu bertobat dan memohon ampunan. Kita harus senantiasa bertobat dari segala dosa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah siksa kubur mengingatkan kita akan pentingnya kehidupan setelah kematian. Dengan memahami kisah-kisah ini, kita diharapkan dapat semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus mengingat kematian? Mengingat kematian adalah kepastian bagi setiap manusia mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual. Itu sangatlah penting. Persiapan menghadapi kematian. Pemahaman yang mendalam tentang kematian. Akui kenyataan kematian, bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Menerima kenyataan ini akan membantu kita lebih siap secara mental. Pelajari ajaran-ajaran agama. Setiap agama memiliki pandangan dan tata cara tersendiri dalam menghadapi kematian. Memahami ajaran agama dapat memberikan ketenangan dan pedoman, yaitu berupa persiapan spiritual, perkuat iman. Iman yang kuat kepada Tuhan akan memberikan ketenangan dan harapan di saat-saat terakhir. Memperbanyak ibadah, yaitu dengan cara sholat, puasa, zikir, dan amalan-amalan soleh lainnya, akan mendekatkan diri pada Tuhan dan mempersiapkan hati untuk menghadapi kematian. Bertobat, yaitu meminta ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Ada hal yang sangat penting.
Persiapan fisik, jaga kesehatan. Tubuh yang sehat akan memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Periksa kesehatan secara rutin. Deteksi dini penyakit dapat membantu kita mempersiapkan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Persiapan mental, terima takdir. Setiap kejadian adalah ketetapan Tuhan. Menerima takdir dengan lapang dada akan memberikan ketenangan. Bangun hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan yang harmonis dengan keluarga dan teman-teman akan memberikan dukungan moral. Berlatih meditasi. Meditasi dapat membantu mengelola emosi dan stres. Persiapan materi dan legal. Buat wasiat akan memastikan harta kita terdistribusi sesuai dengan keinginan setelah kita meninggal. Siapkan dokumen penting, kumpulkan semua dokumen penting seperti KTP, KK, sertifikat tanah, dan lainnya di satu tempat yang mudah ditemukan. Hal-hal yang bisa dilakukan sehari-hari. Ingat kematian, selalu ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Perbanyak amal soleh, setiap amal baik akan menjadi bekal di akhirat. Berbuat baik kepada sesama, membantu orang lain akan memberikan kebahagiaan dan pahala. Menghadiri pengajian atau kajian-kajian agama, menambah ilmu agama akan memperkuat iman. Mempersiapkan diri menghadapi kematian bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sebuah bentuk kecerdasan. Dengan persiapan yang matang, kita dapat menghadapi kematian dengan tenang dan penuh keyakinan. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.